kecuali dia itu mempunyai niat dalam hatinya untuk keluar dari sholat. Misalnya gak janji, misalnya beri Allah Akbar, dia dalam hatinya niat keluar dari sholat, terus takbir lagi yang kedua Allah Akbar. Nah ini sah, karena yang pertama tadi dia itu sudah niat keluar dari sholat, apa. Tapi kalau dia tidak niat, misalnya Allah Akbar, terus Allah Akbar, mulai lagi yang kedua, dan dia tidak niat keluar dari sholat. Nah, takbir yang kedua ini sama dengan keluar dari sholat. Nah, itu bisa dilihat di kitab penutup ini. Terus masalah mengangkat tangan ketika kunut, nah itu apakah setelah kunut itu diusapkan apa tidak? Nah itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak usah diusap, ada pendapat yang mengatakan diusap. Cuma pendapat yang kuat itu nggak diusap, nggak diusapkan. Jadi ada perbedaan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa tuqra'u sholatu malam yakin al-waqtu fi suqi wal amami wa tariqi wal musbilati wal majzarati wal makbarati wa fi mab'atil kufar wa ma'am dafa'atil khabithai abri wa inna wala bani nabi wa kulli ta'amin yashtadi. Dimakruhkan sholat, makruhnya sholat ketika waktunya itu tidak sempit. Maksudnya itu waktunya nggak sempit, masih ada waktu, masih banyak waktunya, nggak sempit. Nah ini ada beberapa hal yang dimakruhkan, termasuk ke pasar. Sholat di pasar, nanti waktunya masih panjang, nggak sempit. Sholat di tengah pasar, terus sholat di pemandian umum. Ada misalnya nanti terus ke masjid juga bisa. Berjalan di jalan tempat panggonane tretok, mungkin banyak tempat pembuangan kotoran di dekatnya. Tempat jagal persembelihan, sholat di makbaro, kuburan. Tempat di ibadahnya orang kafir, sholat menahan kencing, menahan berak, atau menahan ketut. Sholat ketika sangat ngantuk sekali. Sholat ketika ada makanan yang kita senangi. Nah, itu
kepikiran makanan, atau lagi ngantuk kan beliau-beliau tuh. Kalau masih ngantuk, kalau waktunya masih panjang, ya tidurkan dulu buat nggak takut bablas. Jadi kalau waktunya masih luas itu makruh, tapi kalau mepet nggak apa. Nahan ketut, nahan pipis, nahan berak, itu makruh. Wasajidat sahwi sunnatul qabla salam wa pada tasyahudi sahwi ma yubtilu abdu walitahi bakti al-ma'ati la sunnati. La sunnati minal hayat walil aqli rukin qawmiyin ghairi. Di sujud sahwi, dua sujud sahwi itu hukumnya sunnah sebelum salam. Jadi dua sujud sahwi itu hukumnya sunnah dilakukan sebelum salam, setelah batas tasyahud, setelah tahiyat akhir. Sunnah dilakukan karena lupa sesuatu, yang mana sesuatu itu apabila disengaja itu membatalkan sholat. Disahwi ma yubtilu amdu, jadi lupa sesuatu yang mana apabila disengaja itu membatalkan sholat. Walitahi bakti takwaan la sunnati minal hayat. Yang kedua alasannya karena meninggalkan sebagian dari sunnah-sunnah apa, bukan sunnah hayat. Jadi sujud sahwi itu dilakukan karena satu, melakukan sesuatu, lupa sesuatu yang mana apabila itu disengaja itu bisa membatalkan seperti ketika rukun sholat. Yang kedua karena meninggalkan sebagian dari sunnah-sunnah agamanya sholat. Yang ketiga walitahi rukin qawmi, karena memindah rukun qawli yang tidak membatalkan, memindah rukun qawli, rukun yang berupa ucapan tapi yang tidak membatalkan. Fa'ita dakau ruknan tahu atabi wa bana alaihi ikur bersamaru wa sajada isami. Apabila seseorang itu meninggalkan rukunnya sholat, kemudian dia itu ingat bahwasanya dia itu telah meninggalkan rukunnya sholat, maka rukunnya sholat itu didatangi, dilakukan apabila waktunya itu tidak lama, kemudian terus sujud sahwi. Misalnya sholatnya kurang satu rakaat, kita sudah salah, sholatnya sudah kurang dari satu rakaat, misalnya sudah tambah satu rakaat, terus setelah itu sujud sahwi. Wa isyata kata di rakaat akhadha bi aqal wa sajada bi sahwi. Apabila seseorang itu bimbang di dalam bilangan rakaat, maka yang diambil itu bilangan yang sedikit, kemudian sujud sahwi. Misalnya ketika sholat bingung, ini saya sholat dapat 2 rakaat apa 3 rakaat. Ketika kita
setelah membaca setelah tahiyat akhir, kemudian sujud sahwi. Bukan berarti terus melakukan 3 rakaat, maksudnya itu misalnya maghrib, bimbang sudah dapat 2 rakaat atau 3 rakaat, berarti 2 rakaat berarti terus nambah 1. Tapi sebelum salat itu disunahkan sujud sahwi karena lupa bimbang. Walau syaka ba'da sholat kita fardin ghairi niyatin wa takbiratul ihram lam yakun. Apabila seseorang itu bimbang setelah sholat itu bimbang, saya tadi pas sholat saya meninggalkan fardu, maka kita fardin meninggalkan fardu selain niat dan takbiratul ihram, maka tidak banyak sah sholatnya. Jadi ini kasusnya sudah sholat, sholat selesai dia itu bimbang, saya tadi baca Fatihah enggak ya? Bimbang, tapi bimbangnya tadi setelah selesai melakukan sholat. Bimbang tentang fardunya sholat, meninggalkan fardunya sholat selain niat dan takbiratul ihram. Nah ini tidak apa-apa, nanti sholatnya sah. Wa in kana niyatan aw takbiratul ihram istatafa sholat illa yatadakar. Apabila yang diragukan itu niat atau takbiratul ihram, maka mengulangi sholatnya. Misalnya bimbang, saya tadi sudah niat atau belum, atau saya tadi sudah takbiratul ihram atau belum ya tadi pas sholat, ingatnya setelah sholat. Kalau belum ingat masih bimbang, ya berarti sholat lagi ya. Wasahul makmumi hal kedua yata'ammalahu imam wa yalhaquhu sahul imam baik sajadah tabi'ahu wujuban wa illa sajadah makmum adban. Ketika seorang makmum itu lupa ketika menjadi makmum, ketika ada makmum itu lupa ketika berjamaah, maka yang menanggung adalah imamnya. Ya ta'amadu imam wa ya'lamu usahu imamnya. Bagi sajadah tabi'ahu wujuban, dan ketika imamnya itu sujud sahwi, maka bagi makmum itu wajib ikut sujud sahwi. Jadi imamnya itu sujud sahwi, ya makmumnya juga wajib sujud sahwi. Dan ketika makmumnya lupa, ketika jamaah makmumnya lupa dan imamnya tidak sujud sahwi, ya sajadah makmum nadban, ya boleh makmumnya itu sujud sahwi sendiri, boleh. Nanti setelah imamnya salam, ya terus setelah imamnya salam
imam. Ketika imamnya sujud sahwi, makmumnya kudu ikut sujud sahwi. Ketika imamnya tidak sujud sahwi, imamnya salah, makmumnya boleh melakukan sujud sahwi. Wal jama'atu fi yawmil jum'ati fardhu kifayatin 'ala rijali al-afdali al-muqimina. Jadi kulli sholatin maktubatin mu'addatin bi'asyiyan syar'iyah. Sholat berjamaah selain sholat Jumat itu hukumnya fardu kifayah. Sholat jamaah, sholat berjamaah selain sholat Jumat itu hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki, bagi orang laki-laki, bagi orang laki-laki yang ketika yang mungkin di setiap sholat maktubah yang ada itu fardu kifayah, sehingga syiarnya Islam itu, syiarnya jamaah itu bisa nampak, bisa berwilayah ini. Tidak ada yang melaksanakan jamaah, makanya dosa semua. Tapi kalau ada perwakilan seperti Masjid Al-Fatah itu sudah ada yang melaksanakan sholat berjamaah, maka yang lainnya tidak dosa. Sama seperti sholat jenazah itu kan fardu kifayah. Apabila ada yang salah satu yang melakukan, ya sudah gugur, yang lainnya tidak dosa. Tapi kalau tidak ada yang melakukan sama sekali, semuanya dosa. Sama dengan berjamaah. Kalau sudah ada di daerah tersebut dilaksanakan berjamaah sholat 5 waktu, maka yang lainnya tidak dapat dosa, sudah menggugurkan kewajiban. Wajibul makmum jamaah bi kita berarti ikramihi qabla salatil imam. Bagi makmum ketika berjamaah itu bisa menemui berjamaah ketika menemui jatuhnya takbiratul ihramnya imam sebelum salamnya imam. Jadi ketika sudah imamnya takbiratul ihram Allahu Akbar sampai sebelum salamnya imam, nah itu kita berjamaah masih bisa menemui jamaah. Misalnya imam sudah sholat tahiyatul akhir, ya sudah, saya sudah rakaat ketiga, imam sudah tahiyat akhir, tapi belum salam, kita langsung aja. Misalnya gini, jadi misalnya sholat maghrib, ya, sholat maghrib, imamnya sudah tahiyat akhir, imam sudah tahiyat akhir tapi belum salam, kita baru datang makmumnya, makmum datang. Nah, makmum datang, yang penting imamnya belum salam, ya datang aja, datang, lihat Allahu Akbar, langsung duduk. Setelah imam salam, imamnya salam, assalamualaikum, dan setelah salam, ya sudah. Berarti kalau maghrib ya Allahu Akbar, berarti sholatnya 3 rakaat. Terus mungkin yang perlu diperhatikan lagi, bagi makmum itu bisa menemui 1 rakaatnya imam ketika makmum itu bisa menemui tumakninah bersama imam. Sholat jamaahnya makmum itu bisa diakui atau mendapat 1 rakaat dengan imam apabila makmumnya tadi bisa bersamaan tumakninah bersama imam. Misalnya ada telur dan santri,
Misalnya di sini ini dua-dua oke. Misalnya contoh ini imamnya makmum misalnya ini misalkan ruku, misalnya rakaat pertama Allahu Akbar ya ruku, nah ini makmumnya baru datang misalnya coba itu tunggu dulu Allah yang datang jamaah terus takbir, nah terus langsung aja karena imamnya masih ruku langsung aja datang, gak usah Fatihah ya langsung ruku. Nah ini kok masih menemui tumakninah dengan imam, menemui tumakninah bersama imam, lah ini masih mendapatkan satu rakaat. Allahu Akbar. Oh, sapi Allah ya. Sapi Allah. Nah, ini masih menemui satu rakaat. Tapi kalau misalnya begini, ya ruku, terus makmumnya baru datang. Nah, takbir, Allahu Akbar. Nah, terus sama ruku. Nah, ini kan, berarti tidak bersamaan rukunya, tidak bersama imam ya. Berarti makmumnya tidak bersamaan tumakninah, rukunya bersama imam. Maka makmumnya ini tidak terhitung satu rakaat, tidak terhitung satu rakaat. Makanya setelah imamnya salam nambah satu rakaat ya, intinya bisa tumakninah bersamaan dengan imam ketika nah ini masih sering terjadi biasanya. Nah, kalau makmum masbuk ya, kalau masbuk dan mungkin ada pertanyaan. Jadi sholat rawatib qobliyah